Bisikan Horror Story. Jangan lupa like and subscribe. Jam dindingku menjerit. Wah, sudah jam 11 malam. Tak terasa sudah 2 jam aku menghabiskan waktu untuk membaca cerita horor. Suasana malam yang sunyi senyap membuat bulu kuduku merinding. Senyapnya suasana membuat degup jantungku terdengar jelas. Haus yang tak tertahankan ini mengajakku keluar kamar dan membujukku menenggak segelas air es. Apa boleh buat? Dengan segenap ketakutan, aku pun keluar dari kamar. Ku ambil segelas air dingin dan berjalan menuju sofa. Aku masih waspada. Maklum, aku termasuk anak yang penakut dan parnoan. Apalagi kalau habis membaca cerita horor, ketakutanku bertambah beribu kali lipat. Kunyalakan televisi dan duduk di sofa. Sesekali ku tengok layar ponselku. Setelah selesai, aku membalas semua pesan. Ku alihkan pandanganku. Ada sesosok wanita cantik berbaju putih panjang duduk di hadapanku. Ya, itu Mama. Ia duduk sambil menatap lurus ke arah televisi. Tatapannya tajam bagai harimau mencari mangsa. Aku lega dengan kehadirannya di hadapanku. Sesaat aku melirik layar ponselku. Ternyata grup lain. Maklumlah risiko jomblo. Handphone ramai hanya karena grup lain. Ku baca habis pesan di grup. Saat aku mengalihkan pandanganku, Mama sudah tidak duduk di hadapanku. Paling dia sudah masuk ke kamar, pikirku. Detik demi detik berlalu. Hari semakin larut. Suasana makin sepi dan menegangkan. Aku sudah tak sanggup untuk terjaga sendirian. Kuputuskan untuk pergi ke kamar Mama. Dari kaca buram pintu kamar Mama terlihat keadaan penerangan kamar tersebut. Ya, sudah gelap. Semua lampu kamarnya telah dipadamkan. Kutarik kenop pintu kamar Mama. Tertahan. Artinya pintu dikunci. Aku pun tak hilang akal. Akhirnya aku mencoba untuk mengetuk pintu kamarnya sambil memanggil-manggil namanya. Mama, panggilku dengan suara lantang. Tidak ada jawaban. Sliding door terbuka. Pertanda asisten rumah tanggaku terbangun. Kenapa sih, Dek? Dari tadi teriak-teriak. Itu loh, aku mau tidur sama Mama. Tapi pintunya malah dikunci. Loh, kan Ibu pergi, Dek. Kalau kunci kamarnya mah ada di lemari kaca. Loh, pergi kemana? Nanyaku penasaran. Kan tadi pagi Ibu bilang mau ke puncak, Dek, nginep semalam. Aku mulai merinding. Tapi tadi Mama duduk di sana kok, ujarku sambil menunjuk sofa tempat Mamaku duduk. Kami berdua terkejut mendapati sebuah senyum dari wanita berbaju putih dengan wajah remuk bersimbah darah. Membeku kami dibuatnya. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Aku menangis. Tak kuasa menahan rasa takut. Tak kusangka omongan tetangga tentang rumah baruku ini benar. Ya, aku baru pindah ke rumah ini 2 bulan silam. Rumah ini sangat besar, dengan arsitektur rumah Jepang. Tetapi harganya sangat miring. Rumor kehororan rumah ini tak kami gubris. Ayahku tidak percaya hal gaib dan tahayul. Jadi, ia tak akan terpengaruh dengan cerita seram tetangga. Lagi pula, ayahku bekerja di luar kota. Jadi, tidak setiap hari ia menempati rumah ini. Kilau emas menyentuh kelopak mataku, membangunkanku dari tidurku. Aku bersyukur hari sudah pagi. Aku tidak perlu ketakutan lagi. Secepat kilat ku hampiri pintu kamar Mamaku. Masih terkunci dan tertutup rapat. Hening sekali rumahku pagi ini. Tak ada suara apapun. Tak ada seorang pun. Rumahku bagai rumah mati.
Apakah ini hanya mimpi? Ya, ini adalah mimpi. Kupaksa diriku untuk bangun dan meninggalkan mimpi buruk ini. Gesekan kulit membangunkanku, aku tersentak kaget. Ternyata itu belayan tangan mama. Aku cemas, apa benar ini mama sungguhan? Ini beneran mama? Tanyaku tidak pasti. Memangnya mama terlihat palsu? Aku menghela nafas panjang, antara lega dan tidak lega. Nggak tahu mah, aku baru aja mimpi di dalam mimpi. Ruwet banget deh, mana serem banget lagi. Jadi malam-malam aku kan lagi baca cerita. Terus pas ke ruang TV ada hantu yang mirip mama. Ceritaku panjang. Seperti apa rupanya? Tanyanya datar. Kayak apa ya? Aku berpikir cara menggambarkannya kepada mama. Namun saat aku mengembalikan tatapan kepada mama, wajahnya berubah. Dia bukan mama. Dia adalah wanita bermuka berantakan yang duduk di hadapanku. Entah semua itu hanya ilusi atau hanya khayalan yang terlalu nyata. Tetapi saat aku menceritakan cerita ini kepada mama, papa, dan bibi, mereka tidak percaya. Bahkan bibi yang di dalam kejadian itu saja tidak mengingat apapun. Bagaimana bisa ia lupa dengan kejadian seseram itu? Begitulah penyebab mengapa aku terduduk di sini. Di ruang putih tertutup rapat dengan baju yang membuat tanganku menyilang ke belakang. Ya, ruangan pasien rumah sakit jiwa. Tak ada satu orang pun yang mempercayaiku. Kondisi kefrustasianku membawaku kemari, ke ruang putih hampa ini. Tak ada teman, tak ada keluarga. Hanya ada ingatan kelam tentang sosok itu. Sosok yang menghantuiku beberapa bulan lalu. Sedangkan rumah berarsitektur Jepang itu, ya, papaku menjualnya kembali dan pindah rumah. Tetapi ia tetap tidak percaya dengan sosok wanita menyeramkan itu. Asisten rumah tanggaku juga tidak bisa memberikan kejelasan yang pasti. Ia tak bisa membantuku untuk tidak ditahan di rumah sakit jiwa ini. Dan cerita pun selesai.